harus jahat tuh melengking biasanya kalau suaranya ya. Hei, kamu itu ya masih kecil sudah mencuri ketimun. Ini sebenarnya anak apa kelinci? Jadi dia dapat karakter yang kembali anak lagi, kembali ke menjadi kelinci, menjadi semut. Tidak ada semut suaranya itu, hai harimau, aku semut. Gak mungkin, pasti semut suaranya kecil kan? Iya. Oh gitu. Harus mencerminkan Iya, ya, secara mencerminkan bentuk badannya Iya. kan kecil Iya, ya. iya. Ini kenapa suaraku nggak bisa balik lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di biasa kita podcastan di Jagongan YouTube. Nah, sekarang kita langsung aja kita ngobrol sekarang ini sama Mbak Lisa. Mbak Lisa ini pertama kali gue juga dikasih tahu, gue rada bingung nih. VO apaan tuh gitu ya? Voice over. Jadi ternyata yang ngisi suara kalau ada iklan atau mungkin sekarang banyak lah media-media elektronik gitu ya yang harus pakai suara. Di antaranya iklan mungkin yang lebih sering. Nah, biar nggak nanti gue juga masih bingung soal ada voice over, ada dubber, ada yang ngisi suara kalau dipakai bahasa Indonesia atau bahasa asing. Nah, kita langsung aja kenalan sama Mbak Lisa. Mbak Lisa, apa kabar? Baik. Terima kasih. Sama-sama. Udah bisa ngobrol sama Mbak Lisa sekarang nih. Oke. Ya. Nah, ini yang namanya Mbak Lisa. Dia voice over, suaranya oke kan? Belum. Nah, Mbak Lisa, ini kita langsung aja ya. Maksudnya biar Sobat Jagongan juga biar Sobat tahu lah. Jagongan ya. Terlepas Sobat Jagongan, ya pasti gue juga lebih tahu lah tentang apa sih voice over itu gitu loh. Voice over. Oke, voice over itu kalau dalam bahasa Indonesia tuh suli suara. Suli suara. Voice over talent berarti kita pekerjanya ya, pekerjanya. Biasanya benar kata Mas Iwan, bisa dengar di iklan gitu kan. Apalagi sekarang kan media banyak nih, Mas Iwan ya. Jadi suara-suara yang didengar di TV, iklan-iklan TV itu biasanya kami nih para voice over talent. Dan lucunya, mohon maaf nih buat model-model iklan yang kita lihat di TV-TV ya. Mereka cantik, rupawan, tapi suara mereka kurang oke. Oke. Jadi kita para voice over talent ini menggantikan suara mereka. Jadi nggak semua model-model yang ada di TV itu suaranya suara asli mereka. Itu gitu. Kadang itu adalah suara aslinya kami para VO talent gitu. Jadi ada beberapa model, apalagi iklan mungkin dari India atau dari Thailand yang suaranya secara bahasanya kurang umum ya. Nah, di situ tuh bisa tuh masuk yang kayak dubber di situ. Karena bisa namanya lip sync gitu ya. Tapi ya kurang lebih kita menggantikan para model-model yang mungkin suaranya kurang pas lah ya. Tapi tampangnya oke, kami di balik layar aja. Gitu. Nah, berarti si kalau kita nonton nih pantesan kadang kok kayak ini suaranya mulutnya ngomong apa tapi suaranya apa mungkin itulah ya gitu ya. Jadi voice over tuh kita bekerja membacakan narasi, isinya informasi, tergantung moodnya. Mungkin mau hard sale berarti ngomongnya harus kencang, harus bersemangat gitu karena jualannya kencang. Atau yang soft sale yang suaranya tuh hangat, nyaman, kena gitu. Atau misalnya iklan susu harus kayak ibu-ibu yang ngobrol sama ibu-ibu. Atau pengen iklannya itu temanya ngegosip, jadi ya, hey jeng kamu tahu nggak sih? Tuh maksudnya tetangga itu gitu, langsung heboh gitu kan. Tapi intinya kalau voice over talent itu kita baca skrip, isinya informasi dan dibacakan sesuai dengan permintaan dari klien. Nah, itu dia. Nah, istilahnya berarti kayak itu aja lah ya, kayak istilahnya kalau gua ngertinya gitu kan, kayak para pemain film lah gitu kan. Mereka baca skripnya dulu, naskahnya gitu kan, terus nanti mereka tampil di depan kamera, dengan
memperagakan ya apa sesuai ininya karakternya mereka bawakan gitu ya. Makanya dia bilang istilahnya namanya voice over actor atau voice over actress gitu ya. Jadi sebenarnya kayak MC juga sih Mas Iwan, kayak MC kayak host. Cuman kan kalau MC sama host itu kan wujudnya kelihatan. Tapi kalau VO talent itu kan kayak penyiar. Kayak penyiar, cuma memang narasi yang dibaca, skrip yang dibaca itu lebih panjang. Terus kita bermain theater of mind, balik lagi tergantung request dari kliennya. Misalnya, bayangin ya Liza itu kamu seorang ibu muda usia 25 tahun, anaknya baru bayi, terus dia itu butuh popok yang bikin anaknya itu nyaman. Tapi kamu ngomongnya pelan-pelan, bisik-bisik, karena takut nanti bayinya bangun. Karena videonya itu video bayi yang lagi tidur. Jadi aku diminta untuk take-nya dengan sedikit berbisik gitu. Kalau sekarang istilahnya apa tuh Mas Iwan? ASMR ya? Iya istilahnya tuh, jadi ngomong bisik-bisik ya. Ibu, tahu kan anak yang sedang tidur itu ngap. Jadi gimana caranya supaya ngomongnya berbisik tapi nyampe kedengeran kalau udah tayang tuh jelas gitu. Kalau orang Sunda sih, karena saya dari Sunda gitu. Iya. Harewos gitu. Apa tuh artinya? Bisik-bisik sambil bisik. Gitu, karena sesuai sama videonya sesuai sama videonya. Walaupun sebenarnya untuk didengar secara langsung tuh kita ngeliatnya gini, oh maksudnya kenapa sih Mbak ini ngomongnya bisik-bisik, karena videonya itu ada bayi lagi gitu. Nah beda kalau tadi Mas Iwan bilang harus disamain mulutnya, itu lebih ke dubber Mas Iwan. Jadi dubber itu bagian dari voice over talent, Nah dubber itu kita dapat skrip dan itu bermain karakter kan. Jadi ada ibu, ada bapak, ada nenek sihir gitu kan. Kalau itu biasanya kita lihat di film-film telenovela, animasi yang kita harus merubah kalimat aslinya, obrolan aslinya, bahasa aslinya ke bahasa kita yang tayangnya di mana gitu. Nah itu lebih rumit karena kita bermain karakter. Kedua, kita harus lip sync, jadi mulutnya itu harus disesuaikan dengan ucapannya. Mangap-mangapnya nih gitu. Iya, jadi pernah ada cerita nih Mas Iwan. Jadi kalau kita ngisi suara buat iklan Thailand, Thailand itu kan kalimatnya suka agak sedikit mengganggu gitu ya. Jadi mereka itu ternyata punya kebiasaan kalau ngomong tuh mulutnya nggak terbuka kayak kita gitu. Jadi mereka tuh nah alhasil kita disuruh ke bahasa Indonesia. Gimana caranya supaya ngomong A-nya, misalnya baru. Terus mereka tuh baru gini, mereka bahasa barunya kan mungkin ya nggak terlalu kebuka A gitu kan, misalnya gitu. Gimana caranya supaya Lisa kedengeran baru, tapi dia kumur. Pokoknya itulah sulitnya di situ, gimana caranya supaya barunya itu terdengar Indonesia sekali. Karena kan mereka A, beda sama kita. Oh berarti itulah bedanya yang spesifik tentang voice over dengan dubber gitu ya. Karena kan pernah lihat juga nih di tayangan pengisi suara animasi itu, film-film kartun luar itu kan ada yang luar itu ya ternyata memang dia lebih ke menyesuaikan dengan gerakan mulut. Betul, gerakan mulut dan karakter dari film aslinya. Nggak bisa tiba-tiba nyampe ke Indonesia itu nggak ada yang namanya Indonesia nenek sihir misalnya. Kita hapus deh, atau nenek sihir suaranya dibikin senyum aja, karena kan Indonesia orangnya ramah gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba nenek sihirnya yang anakku yang baik hati, sini nak gitu, nggak mungkin. Pasti harusnya kan dia marah gitu kan, atau melengking suaranya gitu. Iya, cuma kan tadi itu gitu ya, istilahnya dari kan bukannya kalau buat saya nih, buat gue sih mirip-mirip lah ya. Istilahnya begitu dituntut peran tadi ibu-ibu muda yang lagi penjotohan, ada bayinya gitu kan juga. Oh ini tuntutan peran, mungkin dong ngomong gitu kan. Iya. Jadi yang harus halus menyampaikannya gitu. Betul. Nah terus ya balik lagi sama yang tadi kalau ngisi peran animasi lah katakan gitu kan. Kalau memang bagian ya memang harus begitu. Ya. Cuma
Mungkin secara durasi kali ya. Iya. Kalau voice over lebih ya karena iklan berapa lama sih Iya, iklan? Gitu. animasi dubber itu lebih lama kerjanya, dan mereka itu harus konsisten. Jadi moodnya dari take pertama, episode pertama sampai take terakhir, episode terakhir itu moodnya mereka harus sama. Iya. Beda kalau voice over buat iklan. Iklan itu iklan 1 menit, aku harus take bisa 2-4 jam. Oh iya? Iya. Sebegitu lamanya kan? Sebegitu lamanya, karena mereka harus menyesuaikan dengan video. Terus mau ditempatkan di mana nih suara aku gitu kan. Nah kalau dubber itu contoh, dubber itu seperti ada SOP yang jelas. Jadi suara nenek-nenek seperti ini, suara kakek-kakek seperti ini, suara anak kecil seperti ini. Misalnya nenek-nenek yang nenek-nenek yang baik hati, yang juga tidak sombong. Tidak sombong dan dia tidak jahat, kenapa selalu jahat gitu ya. Jadi emang harus jahat tuh melengking biasanya kalau suaranya ya. Hei, kamu itu ya masih kecil sudah mencuri ketimun. Ini sebenarnya anak apa kelinci? Itu kan jadi udah diambil dengan nada yang tinggi. Okay. Tapi kalau nenek yang misalnya baik hati yang, nah sini nenek mau ngomong sama kamu. Jadi anak itu harus turut kata sama orang tua. Gitu. Wah, Kayak gitu, Mas Iwan. Nah, terus ini ada apel ya saja. iya, balik lagi ke luar negeri ceritanya. Terus kalau anak misalnya, iya Ma, jadi ada beberapa VO talent yang seumur aku gitu udah 30, 40-an, tapi suaranya memang udah takdirnya tuh suara anak-anak. Jadi itu jarang dapat jadi bapak-bapak gitu kan. Jadi dia dapat karakternya yang kembali ke anak-anak lagi, kembali ke menjadi kelinci, menjadi semut. Tidak ada semut suaranya itu, hai harimau, aku semut. Nggak mungkin, pasti semut suaranya kecil kan? Gitu. Harus mencerminkan secara mencerminkan bentuk badannya kan kecil ya. Ini kenapa suaraku nggak bisa balik lagi? Jadi seperti itu. Nah kalau misalnya harimau tiba-tiba yang gitu, atau raksasa misalnya. Memang ada beberapa karakter yang nggak bisa dimainin. Ada beberapa orang yang emang senang itu fabel, jadi binatang. Senang bermain dengan, karena karakter binatang kan kita nggak tahu nih lintah kayak gimana suaranya. Ular paling ada nya doang, pasti ntar ngomong lagi. Tapi yang lebih sulit itu kalau dapet karakter telenovela, yaitu kan atau misalnya princess atau pangeran, itu udah ada karakter suara yang udah bisa macam-macam. Ada princessnya jahat, ada yang pangeran yang jahat gitu. Tapi kalau binatang lebih bebas ya, lebih bebas bermain. Karena gitu. ya itu tadi, emang contohnya siapa? Iya, nggak ada. Emang ada semut yang nggak wibawa, nggak tahu juga gitu. Ngomong aja enggak, binatang terus dia disuruh ngomong ala binatang gimana ceritanya. Tapi kan itu karakter yang emang udah dari dulu dan sepertinya udah aman. Tapi masih dikasih kebebasan biar ada karakter baru lagi yang didapat nanti. Terlepas mungkin juga nggak tahu deh, maksudnya ini cuma kepikiran dalam artian pada saat ceritanya semut ngobrol sama gajah, nggak mungkin lah semutnya yang ngomong gajahnya ini gitu kan. Nggak mungkin, kebalik gitu. nggak sesuai. Secara penokohannya gitu ya. Iya, nggak sesuai. Apalagi memang bentuknya asli. Beda kalau mungkin dibikinnya jadi kartun. Kalau kartun kan kita bebas ya. Tiba-tiba lah mungkin cicaknya agak melewat dikit yang sesuai dengan gambar. Tapi balik lagi si VO talent ini, si suara ini, si audio ini bikin satu video jadi lebih menarik. Karena kalau video nggak pakai suara mungkin agak kurang ya. Lebih ke warna, ke pemandangan yang bagus. Tapi si suara ini ngasih nilai lebih gitu. Entah mau dibikin lebih jadi emosi, jadi emosinya sedih atau jadi horor atau drama gitu kan. Itu semua ada di audionya. Ya hari gini masa nggak pakai suara? Kita yang zaman lagi kecil nonton cari Chaplin nih, nggak ada suaranya. Cuma musik itu ini. Benar, nggak ada warna lagi kan. Betul, itu aja menarik, tapi lebih bagus lagi, lebih dapat lagi nilainya pas ada si suaranya lagi. Nah, kalau dari perjalanannya Lisa sendiri nih, sebelum jadi voice over,
itu memang ya kan, misalkan kalau dulu biasalah orang tua kan pasti nanya, cita-citanya mau jadi apa? Oh, aku mau jadi dokter, aku mau jadi pilot, aku mau jadi apa? Aku mau jadi voice over. Apaan tuh pasti orang tuanya juga bingung gitu kan. Jadi penyanyi lah, penyanyi, pemain film. Dulu cita-cita jadi guru, cita-cita guru. Terus zaman dulu hiburan kan cuman TV sama radio ya, Iwan ya. Kita dulu teman kita tuh radio lah, kemana-mana informasi dapetnya dari radio sama TV. Terus aku tuh suka dengerin radio. Jadi dengerin sandiwara radio lagi. Iya, sandiwara radio. Terus ada cerita anak zaman dulu, Sanggar Cerita, inget nggak? Oh iya. Masih ada yang inget tuh satu yang istilahnya serigala Katya kalau nggak salah juga ada tuh. Oh ada ya. Itu masih kaset ya bentuknya. Masih kaset ya bener. Terus sandiwara radio banyak banget tuh. Apa? Lampir ya? Lampir tuh drama Kumbara atau apa? Ada teman kita yang paham banget, nggak mau ketinggalan kalau gue nggak bisa kemana-mana, gue mau dengerin radio soalnya. Nggak bisa apa nih? Kalau bisa kemana-mana dibawa. Terus ini juga komedi juga kan di radio. Nah gara-gara denger radio, terus berubah dari guru jadi pengen jadi penyiar radio. Jadilah penyiar radio tahun 2001. Jadi penyiar radio 2001. Aku boleh nyebutin radionya? Wah, sebutin aja. Dulu aku siarannya di iRadio 89,6 FM iRadio. Siaran di situ terus tahun 2003. Zaman dulu itu ya masih ya manual banget ya. Kalau sekarang kan sosial media kita bisa mengiklankan diri kita sendiri, bisa memamerkan kreativitas kita sendiri. Jadi dulu ada satu studio di Cikini, studio Audio Pos. Dia itu kerjaannya suka dengerin penyiar-penyiar dari semua radio. Namanya Mas Yoko. Nah, Mas Yoko ini pun yang dulu ngisi suara-suara buat drama radio. Si Mas Yoko ini dengerin semua radio yang ada, terus dia dengerin aku siaran, terus dia telepon ke radio, belum ada handphone segala macam. Ini saya dari studio, besok tolong Lisa datang ke studio saya. Dulu nggak tahu tuh ada kerjaan VO Talent, cuma tahu kalau iklan-iklan itu isinya pasti daber-daber yang telenovela gitu. Pas aku datang ke studio, coba baca skrip. Jadi aku ngasih sampel suara, jadi kayak anak band gitu loh, ngasih demo gitu, demo suara sampel gitu. Berapa minggu kemudian dipanggil, ada satu iklan, itu tahun 2003. Dari situ, dari 2003 sampai sekarang aku masih jadi VO Talent. Gitu. Tapi caranya ini banget ya, caranya manual banget ya. Iya, mungkin zamannya lah ya, zamannya. Iya, kalau sekarang kan tinggal orang pakai HP lah sekarang udah. Dia posting di mana juga langsung nyebar gitu. Betul. Kan tinggal kontak. Ternyata ada profesi itu, Mas. Jadi ternyata VO Talent itu ada dua nih sumbernya. Pertama dari Daber itu mereka berawal dari sanggar-sanggar yang kalau di zaman dulu tuh mereka manggung di Ancol, terus mereka manggung di Taman Mini, tahu kan yang jadi princess gitu tuh mereka tuh lebih suaranya lebih baik karena mereka di outdoor mereka harus yang hai, apa kabar gitu. Kalau kita kan mainnya di studio, audionya lebih rapi, lebih bersih gitu. Jadi zaman dulu tuh VO Talent kalau nggak dari Daber, kalau nggak dari penyiar radio. Gitu. Nah nih Sobat Jagongan, mungkin yang merasa pede punya suaranya, wah suara gue kayaknya mantep nih, ini bisa nih nanti. Tulis komen aja ya, nanti Lisa akan bantu mau kemana sih gitu, mau jadi apa sih, apa cuma menjadi pembaca berita aja gitu. Tapi Mas Iwan kalau Lisa boleh koreksi nih ya sobat ya. Jadi nggak harus melulu itu kalau jadi VO Talent suaranya harus bagus, harus mantep. Enggak Mas Iwan. Jadi kalau kita punya suara yang berkarakter, suara kita unik, itu bisa. Bisa misalnya kita punya suara cempreng. Kan kita juga butuh dong beberapa adegan, beberapa karakter yang suaranya cempreng. Terus gini, Lisa, aku malu jadi VO Talent karena suara aku cadel. Suara cadel. Cadel itu kalau misalnya suara cadelnya R, kalau dia bisa bahasa Perancis, kenapa enggak? Lebih bagus gitu kan. Terus kalau dia cacat S, bisa diakalin.
tapi harus konsentrasi. Kan sekarang banyak masih kelas-kelas untuk belajar VO talent, belajar jadi dubber, belajar jadi scriptwriter-nya. Itu ada, karena itu kan bagian dari komunikasi, bagian dari yang namanya public speaking. Jadi public speaking itu di bawah-bawahnya tuh ada VO talent, ada host, ada presenter, ada dubber gitu. Jadi ada kelasnya, jadi jangan takut kalau ngerasa suaraku jelek, nggak mungkin dipakai gitu. Enggak, bisa dilatih. Justru itulah menjadi keunikan, bisa jadi gitu bisa ya. Jadi. Bahwa ini yang dicari. Oh, jadi inget itu dulu ada pernah juga ngalamin di aduh ini lagi di satu ada batu, iklan, nah batu. ini si iklan ini Tidak ada produk. Ini apa? Nggak ada brandnya, nggak apa-apa. Ada batuk, silahkan minum gitu ya. Karena memang sampai ada voice manajernya gitu. Mereka punya default. Oh, karena waktu itu sih mikirnya lebih ke karakteristik yang mencerminkan si stasiun radio itu ya, gitu. Betul. Gua nggak nyebut dah lah kayak gitu. Jadi betul. memang harus ya udah begitu meet gitu kan sesuai, makanya tadi tahunya cuma ya dibilang oke memenuhi kriteria standar stasiun radio lah pada saat itu gitu kan. Jadi semua dulu stasiun radio itu dulu semua suara sama kan. Kalau kita putar yang A tanpa dia harus ngomong stasiunnya, kita udah tahu ini pasti radio A karena karakter suaranya sama. Tapi kalau sekarang itu balik lagi karena medianya banyak, Mas Iwan, apalagi game. Sekarang kan kita game juga butuh suara kan. Butuh suara game gitu ya. Nah, itu tuh karakter-karakter itu dibutuhkan banget. Jadi suka ada tuh castingan dibutuhkan suara untuk game gitu, dibutuhkan. Terus kita kalau sekarang lihat Instagram, lihat TikTok gitu kan, ada tuh film-film pendek, itu kan juga butuh suara. Butuh suara bahasa Indonesia. Iya, kalau lagi zaman dulu inget karena belakangan itu ketemulah ya itulah ya tokohnya aja gitu kan. Suaranya nyentrik banget tuh buat kita si Jacqueline gitu kan. Oh iya. Gitu kan? Enggak, emang asli gua begitu. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi tinggal nunggu aja penempatannya yang pas. Jadi jangan ngerasa, aduh suaraku jelek nih, pasti aku nggak dipakai nih, nggak kepanggil nih, misalnya ikutan casting pasti gagal. Enggak, tergantung kebutuhannya. Ada saat dimana kalau aku take gitu ya, take misalnya, jadi gini, VO talent itu kan beberapa orang udah punya karakternya. Jadi beberapa audio post itu udah punya karakter masing-masing. Ibu-ibu hangat, nyaman, baik hati, namanya ABCDE. Ibu-ibu rumpi ABCDE misalnya gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba si klien ini atau PH ini mengundang kita, mengajak kita, mereka merasa Lisa bisa kok, bisa punya karakter yang lebih dibanding karakter nyamannya dia. Tapi kan tuh PR buat aku kan, karena aku ngerasa gini, nih sama casting apa gimana ya, kan gue nggak bisa anak 25 Korea lagi misalnya gitu kan, aku ibu-ibu gitu ya. Terus mereka ngerasa bisa, oke, jadi itu yang butuh 3-4 jam gitu masih untuk nyari karakternya. Nah, permasalahannya adalah menurut aku bagus, menurut mereka enggak, atau kebalikannya, aku merasa aneh suaraku yang tadi katanya usia 25 itu, tapi tayang di TV, berarti kan aman ya? Berarti kalau itu sih aman. Yang nggak aman menurut kita bagus, menurut dia kan enggak gitu. Makanya. Suara gue kemana gitu? Menurut aku gini, berarti anak 25 tahun Korea kayak begini suaranya gitu kan. Dan di situ kita sebagai VO talent harus menurunkan ego. Apalagi yang ngerasa udah senior gitu kan, kayak gatel gitu pengen yang tadi suara gue nggak bagus, kenapa lo pilih yang itu gitu ya. Jadi kita harus menurunkan ego kita. Balik lagi, nggak ada yang suaranya bagus atau jelek di dunia VO talent, tapi lebih berkarakter dan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya tadi Jengkelin itu kan akhirnya dia punya karakter sendiri, punya acara sendiri yang memperkenalkan karakter suara dia, akhirnya banyak yang ikutin kan, mengenalkan gitu. Luar biasa banget. Nah, itu istilahnya Lisa sendiri tadi pernah ada sebut bahwa itu ada lembaga pendidikannya lah. Ada, gitu kan? ada. Dulu lewatin itu juga? Ada. Lisa nggak lewat situ. Makanya tadi Lisa bilang Lisa itu karena dunianya kan sama lah ya, dunia audio juga. Dari penyiar, tadi dari radio, habis radio Lisa pindah ke
grupnya Ramako, itu Light FM. Dari Light FM bisa pindah ke Kiss FM terakhir, Kiss FM. Nah di situ nyambung banget, jadi udah siaran, nanti abis siaran Lisa juga VO Talent. Nah Lisa termasuk yang berawal dari tadi yang Lisa bilang ada dubber sama penyiar. Lisa berawal dari penyiar. Nah semenjak pandemi, Mas Iwan kemarin pandemi kan kita nggak butuh nggak ngapa-ngapain, siaran aja dari rumah, semua dari rumah. Alhasil kita nggak bisa main ke studio, tiba-tiba banyak tuh orang-orang yang bikin studio-studio kecil di rumah. Terus mereka ngirim-ngirim sampel, mereka cover-cover lagu, mereka cover-cover film-film pendek gitu. Akhirnya menyebar dan mereka itu nggak tahu mereka harus latihan di mana. Nah si senior yang di rumah juga ini bikinlah tiba-tiba kelas kecil-kecilan, terus pakai apa zaman dulu live Instagram gitu, ada live TikTok. Terus si senior ini keluar semua nih memberikan ilmu-ilmunya. Hasil mereka bikin gimana kalau kita bikin kelas dari 10 orang, terus jadi 20, bukanya 2 hari, bukanya sebulan kali. Akhirnya sampai sekarang Mas Iwan, banyak banget. Berarti itulah segala sesuatu pasti ada hikmahnya gitu. Banyak banget kan profesi-profesi baru semenjak pandemi. Profesi dadakan. Bener, sampai sekarang ada tuh kelasnya. Iya. Nah, tuh Sobat Jagoan, berarti sekarang ini sebetulnya istilahnya kalau kita mau lebih mengasah kemampuan, sudah ada wadahnya. Ada. Tinggal googling lah di mana nih sekolah ini gue mau latih vokal gue jadi oke gitu kan. Ada banyak banget kan sekarang tuh kayak artis, main film, penyanyi. Mereka tiba-tiba jadi VO Talent dadakan kan buat film-film anak-anak, animasi anak-anak gitu kan, kayak kemarin Jumbo kan itu artis semua, penyanyi semua. Tekniknya beda sih Mas. Iya, maksudnya berkaca dari waktu itu karena lihatnya lebih banyak dari luar negeri gitu kan. Film-film Disney atau apa gitu kan memang karakter perannya pun spesifik gitu. Ya, memang ngelihat pengisi suaranya pun bukan aktor sembarangan gitu. Memang yang sudah punya nama atau apa gitu. Tapi mereka enjoy aja gitu. Nah, apalagi sekarang Mas Iwan kan kita sekarang pindahin ke bahasa Indonesia nih ya. Udah gitu kayak kita nonton TV-TV yang udah tinggal download segala macem. Terus misalnya ada Disney Indonesia gitu kan, itu kan udah sama-sama kita. Itu bahasanya kan dirubah semua. Kita kan bisa cek nih, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, bahasa apa? Itu kerja sama-sama kita kan, si VO Talent bahasa Indonesia, dubber bahasa Indonesia. Itu mereka casting Mas Iwan, casting siapa yang jadi putrinya, siapa yang jadi pangerannya. Dan itu udah kayak aktor sama aktris pemain film. Jadi pengisi suara putri, pengisi suara pangeran itu honornya lebih gede dibanding yang pucaci-pucaci itu. Atau maaf cakap gitu, cuma jadi OB gitu. Iya. Atau tiba-tiba jadi siapa, jadi tamunya atau jadi penjaganya gitu. Malah mereka bisa main 2-3 karakter. Gitu. Itu film. Belum sekarang ada audiobook. Kalau masih tahu ada audiobook, itu membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, mereka tidak bisa melihat, tapi mereka mau baca buku. Jadi ada tuh namanya audiobook, kita bisa download, diceritain deh, gitu. Jadi pada suatu hari di negara ini, atau mungkin sejarah tentang R.A. Kartini, mereka mau baca, atau sejarah siapa, atau sambil beberes-beres kita bisa dengerin cerita, gitu. Itu kan butuh audio juga. Benar. Bahkan mungkin ini sih cuma mungkin gitu ya. Karena beberapa lihat tayangan di YouTube juga gitu kan ya, tayangan begitu. Padahal kelihatannya ininya beda-beda gitu kan. Apanya beda-beda? Si YouTubernya gitu. Tapi karena memang dia tidak ada orang ininya gitu, hanya tayangan film atau kartun gitu. Ini si A, oke suaranya gitu. Begitu nonton suaranya Dede juga kayaknya gitu, padahal ini beda namanya gitu. Dapat jangan-jangan gitu ya istilahnya, karena memang di situ dibawakan peran yang itu tadi, dia wise gitu, dia bijak suaranya, suara cowok yang bijak, dia ngasih tahu, ngasih petua gitu. Tapi kok sama ini gitu.
Jangan-jangan ini juga orang-orang gitu. Mereka ada yang punya kelebihan, dia bisa main berbagai macam karakter, terus dia punya kelebihan orangnya sama tapi dia bisa berubah karakter gitu, itu lebih bagus lagi kan. Contoh kayak orang-orang VO talent yang kerja di stasiun TV misalnya. Itu kan kalau stasiun TV kan mereka memang jadi karyawan situ ya Mas Iwan ya. Terus mereka kerja di stasiun TV yang berita, yang firm. Jadi yang harus yang pemirsa saksikan acara ini di hari ini jam segini gitu kan. Bukan yang hai pemirsa saksikan tayang ini hari ini tanggal segini gitu ya. Jam ini tunggu ya gitu, beda ya. Nah, tiba-tiba si bapak ini mau menjadi VO talent. Casting jadi bapak-bapak yang capek pulang kerja, pengen lihat istrinya masak apa. Kan yang normal gini ya, hai sayang, masak apa nih? Apa capek banget kerja tadi, aduh jalanan macet ya. Casting lah dia nih si yang dari stasiun TV ini gini. Dia ngomong gini, hai mama, masak apa hari ini? Papa sudah capek tadi di jalan kena macet. Nggak salah dia, enggak. Dia salah karena kebiasaan setiap hari. Dia baca berita yang firm, yang harus dengan nada yang bijaksana, yang tegas. Karena informasi, tiba-tiba dia mau berubah karakter jadi bapak-bapak yang baik, hati ramah, itu kaku kan? Jadinya nggak masuk. Tapi kalau dia masuknya ke bagian yang informasi, dokumenter misalnya, atau menceritakan tentang sejarah daerah Jawa, dapat banget. Jadi bener. Bukan salah dia, tempatnya salah. Bukan salah, nggak pas. Ya nggak pas. Liz, selama perjalanan Lisa menjadi voiceover, bukan tantangan, challenging yang paling menantang tuh apa? Pernah nggak ngalamin? Misalkan itu tadi gitu, tapi seberapa ini sih istilah memerankan, ya itu tadi contoh bapak-bapak terakhir tadi, bapak-bapak tadi ya, oke. Nah, tapi ini Lisa sendiri pernah ngalamin? Challenging pertama masa pandemi tuh challenging banget, masa pandemi karena kami nggak bisa datang ke studio. Walaupun datang beda studio, beda kebijakan. Jadi disitulah ilmu si VO talentnya dipertaruhkan. Kenapa dipertaruhkan? Karena nggak semua orang saat itu punya studio di rumah. Jadi aku hanya bermodalkan handphone dan ilmuku tentang VO talent, misalnya harus teknik miking, tapi karena ini nggak ada mic, teknik handphone, harus jaraknya berapa gitu kan. Terus aku harus tahu suaraku ini kebesaran atau kekecilan, karena kan audionya aku nggak ini kan, cuman kayak nutup selimut doang, namanya juga dadakan gitu kan ya. Terus powerku seberapa, kurangkah gitu, artikulasiku seperti apa. Nah, aku udah cukup belum senyum di bagian situ gitu. Jadi hanya berdasarkan handphone, aku berpikir sendiri berdasarkan pengalaman ya Mas. Dan ternyata dikasihlah ke studio audio. Nah si audio ini selama itu kedap, tidak ada noise kanan kiri, aman menurut mereka. Dimasukinlah ke iklannya, karena kan aku nggak lihat video. Beda kalau aku lihat video gitu kan ya. Oh part sini, bayangkan gitu ya. Misalnya iklan masakan, harum, beda, harum sama harum wangi, minyak wangi itu beda gitu. Ada yang mbak nya kepanjangan, jangan gitu. Atau satu lagi, bawa apa ini? Iya, jatuhnya yang tadi masakan jadi bau nggak enak gitu kan. Nah alhasil dan yang menurut aku challenging di situ Mas. Jadi aku kayak ayo lo, selama ini kan lo udah belajar nih, ayo lo praktekin, nggak ada yang denger nih, nggak ada yang ngasih tahu kalau lo benar apa salah, cuman ya bolak-balik ya kirim take lagi sampai akhirnya tayang. Itu amazed banget Mas Iwan, karena kan aku nggak ditemenin sama siapa-siapa kan. Itu satu. Kedua, di saat aku harus berubah karakter. Misalnya aku jujur aku kalau disuruh jutek, disuruh rumpi, aku nggak bisa disuruh rumpi. Jadi sampai produsernya ngomong gini, bisa nggak Mbak Lisa suaranya biasa aja, kayak ngobrol gitu. Iya, tetap nggak dapat rumpinya. Cuman
disitulah challengingnya, karena kan aku nggak mau jadi VO talent yang cuma main di karakter itu aja. Pengen aku juga punya sampel, punya contoh gitu yang beda gitu. Mungkin Paling itu sih challenging. Penggambarannya ya kalau di aktor gitu ya, Iya. biasa memerankan tokoh orang baik gitu, disuruh jadi tokoh Jadi, antagonis gitu, iya. suruh ngomel-ngomel atau apa gitu. Padahal aku udah berasa antagonis banget. Tapi di mereka enggak kurang galak. Ya, sebenarnya maaf, mungkin salah casting. Maaf ya, bisa Aduh, luar biasa. Nah, Liz, Iya. ini yang terakhir nih, yang lagi rame-rame. Oke. Nah, kan belakangan nggak tahu Lisa tahu lah pasti dari kalangan Lisa juga di voice over kan ada di istilahnya rame, lagi viral lah gitu kan, tentang si voice over tayangan yang istilahnya dianggap tidak pas gitu kan, tidak pas. Nah, itu kan memang begitu lihat tayangannya memang itu dari voice over. Nah, menurut saya itu voice overnya kah? Iya. Istilahnya yang memang buat gue gitu ya, istilahnya memang dia bisa membawakan, istilahnya kalau di aktor mah aktingnya jago gitu kan, sampai orang terpicu, terbawa emosi, atau memang secara skripnya? Oke, kalau menurut aku itu yang dari skrip sih Mas, dari scriptwriternya, karena beberapa yang aku kenal kan juga mereka kerja di stasiun TV ya, dan dulu juga aku pernah ikutan casting buat stasiun TV gitu, dan aku kurang lebih tahu lah caranya, dapat skrip, terus didengerin sama produsernya, terus pembawaan aku kurang dapet sesuai sama mereka mau gitu ya. Nah, kalau sebagai VO talent, profesi VO talent, si VO program ini menurut aku kalau dari ilmu VO talent dia udah dapet. Karena apa? Karena mungkin si produsernya mintanya kamu harus nyinyir ya, kamu harus bikin orang yang dengerin kesel ya, gitu. Iya. Dapet entah berapa kali take tuh orang, atau emang si VO talent karakternya dapet, tapi dapet Mas, keselnya dapet, kita yang nonton, kita yang denger ikutan kesel, kebawa emosi. Berarti sebagai profesinya dia VO talent, dia berhasil membawakan informasi itu dengan baik dan sesuai sama arahan si scriptwriter dan juga produser acara itu dong ya Mas ya. Nah, cuman ini aku juga harus kasih informasi juga untuk VO talent yang mungkin baru belajar atau pengen terjun di dunia VO talent gitu ya. Kalian juga harus aware. Harus aware. Masa sih nggak baca skrip? Pasti baca skrip kan. Mungkin ada beberapa kalimat-kalimat yang bisa disensor, atau si produsernya nggak mau disensor, mau itu diucapkan, kalau bisa senyinyir mungkin. Ya kan kita menjalankan tugas, tuntutan peran lah istilahnya. Tapi kan ada baiknya juga kita aware, Mas ini nggak apa-apa nih, Mas Iwan, tayang nggak apa-apa nih, nanti dikomplain loh, nanti kena hujatan loh, kan aku yang kena, karena aku VO talent gitu. Kan gue yang bawain nih gitu. Dan aku kan pekerjaan aku pasti pamer dong, aku pasti mengiklankan pekerjaan aku dan mereka tahu aku ada di balik layar ini. Kalau Mas kan sebagai produser nggak ada yang tahu gitu kan, apalagi scriptwriter misalnya nggak ada yang tahu pekerjaannya. Terus kalau emang udah aman, ya balik lagi tanggung jawabnya ini aku diurusin ya, ntar kenapa aku yang kena, tolong ya jangan lepas tangan. Jadi sebetulnya sih balik lagi kalau boleh di analogikan gitu ya, bahwa si voice over ini, talent ini adalah katakanlah kalau dibilangkan sebagai aktor, dia pun sebetulnya punya hak gitu ya, untuk istilahnya mempertanyakan, atau misalkan kalau dia nggak serak misalkan, kalau katakanlah di aktor gitu ya, ada di skripnya, oh ini ada bagian ada adegan ini, ada adegan kissing katakan gitu kan, oh gue nggak bisa nih. Benar. Tolonglah ganti sama pemain lain, atau mungkin angle-nya beda, atau diedit misalnya gitu. Nah, begitupun kita juga ya itulah aware ya, nggak bisa langsung kan kita bisa ngobrol, atau mungkin ada kalimat yang lebih sopan, tapi pembawaannya mungkin lebih halus gitu, atau ya sebisa mungkin
kita kan pengennya meminimize ya, kecuali kalau memang tayangnya di YouTube gitu. Iya. Tayang di YouTube bebas kan ya, Mas Iwan ya, bebas ya. Tapi kalau udah di stasiun TV nasional itu kan agak Harus ada pakem-pakemnya lah. gitu. Kalau replik gitu, pakem. Jadi sebisa mungkin kita apapun profesinya kita harus tahu sih, Iya. harus aware gitu kan ya. Semoga jadi pelajaran juga yang Iya, nantinya untuk kedepannya semua lah ya. untuk semuanya, scriptwriter-nya atau juga VO talent-nya khususnya yang lagi kena ini ya kan, karena fokusnya di dia kan, Iya, gitu. iya. Lebih aware aja. Oke, aduh Mbak Lisa, terima kasih banyak nih Iya, ilmunya. sama-sama sih, Wan. Nah, Sobat Jagongan nih, kita dapat ilmu baru lagi nih. Jadi nggak usah minder, nggak usah, tapi kepedean juga jangan sih. Senang-senang aja gitu ya. Maksudnya biasa-biasa aja bahwa ya apapun yang kita punya dalam hal ini suara, ya udah Iya. ngobrol pede aja udah gitu Kan kan. ada ilmunya, Iya, semua kan ada ilmunya, benar, Mas gitu. Iwan. Yang penting asal jangan begitu dapat peran, ya kita nggak sesuai lah paling nggak dengan peran yang kita mainkan gitu ya Mbak Lisa ya. Oke, Sobat Jagongan, cukup kayaknya kita ngobrol sama Mbak Lisa kali ini ya. Terus dukung channel Jagongan yuk ya. Pokoknya gratis kok, nggak bayar gitu kan. Tinggal klik tombol subscribe, like, comment, share, sama aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Nah, Sobat Jagongan yang pengen nanya tentang voice over atau apa lebih lengkapnya, silakan tinggalkan, tulis di komen. Nanti Mbak Lisa akan jawab semuanya. Oke, Mbak Lisa, terima kasih juga, banyak Mas Iwan. Sobat Jagongan. Terima Sampai kasih. ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.